Oke, baik, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di pembelajaran untuk lanjutan materinya, yaitu tentang identitas trigonometri. Identitas. Identitas trigonometri, nanti di sini kita akan membahas tentang soal-soal untuk pembuktian ya. Nah, jadi identitas trigonometri itu diawali pada saat kita belajar trigonometri yang pertama kali. Di sini ada titik R, koordinatnya X, Y. Kemudian kalau kita tarik sebuah garis, ini terbentuk segitiga siku-siku, di mana di sini X-nya, ini Y-nya, ini R-nya. Di mana dengan teorema Pythagoras bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Nah, lalu kalau ini semua kita bagi dengan R, dibagi dengan R kuadrat, akan didapatkan 1 sama dengan X per R dikuadratkan ditambah Y per R dikuadratkan. Nah, kita tahu bahwa X per R itu kalau di sini adalah sudut alfa, samping per miring itu adalah kosinus. Maka ini kosinus kuadrat alfa, ini Y per R adalah sinus kuadrat alfa. Sehingga identitas yang pertama kita punya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ini identitas yang pertama ya. Nah, maka dari bentuk ini kita bisa mengubah. Kalau nanti ditanya cos kuadrat alfa berarti 1 min sin kuadrat alfa. Berarti kalau sin kuadrat alfa juga sama dengan 1 min cos kuadrat alfa ya. Ini identitas yang pertama, di mana kita membagi bentuk R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ini dengan R kuadrat ya. Lalu bagaimana kalau, jadi kita mulainya dari bentuk ini, dari Pythagoras ini ya. Ini kita bagi dengan R kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bagi dengan X kuadrat? Maka kita dapatkan R per X dikuadratkan, ini menjadi 1, ini menjadi Y per X dikuadratkan. Ini kita bagi dengan X kuadrat ya. R per X itu adalah miring per samping, kebalikan kosinus. Berarti ini adalah sekan. Jadi ini sekan kuadrat alfa sama dengan 1 plus Y per X adalah tangen kuadrat alfa. Atau dikatakan bahwa sekan kuadrat alfa dikurangi tangen kuadrat alfa ini sama dengan 1. Ini identitas yang kedua. Ya. Identitas yang kedua. Lalu identitas yang ketiga, kita membagi semuanya dengan Y kuadrat. Sehingga didapatkan R per Y dikuadratkan. Ini X per Y dikuadratkan. Ini 1. Ya. R per Y itu kebalikan dari sinus. Berarti kosek. Kosekan kuadrat alfa. X per Y itu kebalikan dari tangen, berarti kotangen. Kotangen kuadrat alfa ditambah 1. Atau kosek kuadrat alfa min kot kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ini identitas yang ketiga ya. Dan tentunya kalian harus ingat bahwa kosekan adalah kebalikan dari sin, sekan adalah kebalikan dari kos, dan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Nah, dengan berdasarkan pada apa yang sudah kita buat, kita akan gunakan untuk pembuktian. Contohnya adalah seperti ini. Baik, mari kita lihat contoh yang pertama. Buktikan bahwa sin B dikalikan cos B sama dengan sin B ditambah cos B
dibagi dengan sekan B ditambah kosekan B, ya. Ini kita sebut dengan ruas kiri, saya singkat RKI. Ini kita sebut dengan ruas kanan. Nah, jadi bagaimana kita membuktikan? Membuktikan pernyataan ini bukan kemudian kita mengambil B-nya dengan sudut tertentu. Itu nggak boleh, ya. Jadi sekali lagi jangan kemudian kalian ambil, oh B-nya saya ambil 30 derajat misalnya. Nah, itu nggak boleh. Dengan memisalkan nilai B itu nggak boleh, ya. Maka tujuannya kita buat ruas kiri, ruas kanan. Ini satu langkah kita bisa mengambil satu ruas, misalnya ruas kanan, kemudian nanti dijabarkan kalau hasilnya sama dengan ruas kiri, itu berarti terbukti. Yang kedua, ini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita jabarkan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, nanti kalau bentuk yang sederhananya itu sama, berarti terbukti, ya. Maka saya coba menggunakan penjabaran satu ruas. Saya ambil ruas kanan. Nah, ruas kanannya apa? Ruas kanannya adalah sin B ditambah cos B dibagi dengan sekan B ditambah kosekan B. Nah, seperti ini. Kalau saya mengambil dari ruas kanan, berarti ini nanti kita fokusnya ke ruas kanan. Kita jabarkan, apakah nanti sama dengan ruas kiri. Kalau ternyata sama, berarti terbukti, ya. Oke, kita akan mulai dari sini. Sinus B biarkan sinus B, cos B biarkan cos B. Lalu ada sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Maka ini saya tulis seper cos B. Lalu ada kosekan. Ini kebalikan dari sin. Saya tulis seper sin B. Nah, kemudian kita lihat bagian penyebut, bagian bawah. Ini adalah pecahan. Maka harus kita samakan penyebutnya dulu. Berarti ini sin B tambah cos B. Nah, ini kita samakan penyebut, berarti menjadi sin B dikalikan cos B. Sehingga pembilang yang pertama ini adalah sin B, pembilang yang kedua ini adalah cos B. Kemudian kita tahu bahwa pembagian pecahan itu sebenarnya boleh menjadi perkalian dengan catatan penyebutnya dibalik, ya. Maka ini kalau saya jadikan perkalian adalah sin B ditambah cos B, kita kalikan dengan ini penyebutnya dibalik. Berarti sin B kali cos B dibagi sin B tambah cos B. Nah, ternyata ini kita mendapatkan bentuk yang sama. Nih, sin B tambah cos B, ini sin B tambah cos B. Berarti hasilnya tinggal sin B dikalikan cos B. Kita lihat, sama nggak dengan ruas kiri? Oh, sama. Ini sama dengan ruas kiri. Sehingga terbukti. Nah, seperti itu cara membuktikan, ya. Jadi sekali lagi saya jangan menyarankan tidak boleh menggunakan B adalah dengan mengambil sudut tertentu. Ini nggak boleh. Jadi kita jabarkan satu ruas sehingga ketemu ruas yang satunya lagi. Itu adalah nanti hasilnya terbukti. Silakan dicermati dulu untuk contoh yang pertama ini. Nah, baik, kemudian untuk contoh yang kedua, ya. Ini tangan kuadrat A dikurangi sin kuadrat A sama dengan sin pangkat 4A dibagi cos kuadrat A. Nah, kalau tadi yang pertama kita menjabarkan satu ruas ketemu ruas yang lain, coba yang kedua ini saya coba langkah yang tadi saya katakan. Jabarkan kedua ruas sehingga bentuk sederhananya sama. Nah, itu boleh, ya. Oke, baik. Kita jabarkan kedua ruas. Tangan itu adalah sin per cos. Berarti ini saya tulis sin kuadrat A per cos kuadrat A. Dikurangi sin kuadrat A. Sin pangkat 4 itu adalah sin kuadrat A dikalikan dengan sin kuadrat A.
dibagi cos kuadrat A. Nah, jadi ruas kiri saya jabarkan, ruas kanan saya jabarkan. Ini adalah pengurangan pecahan. Berarti sin kita samakan penyebutnya. Nanti penyebutnya adalah cos kuadrat A. Ini berarti sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A kali cos kuadrat A. Yang ruas kiri. Nah, sekarang yang ruas kanan ini menjadi sin kuadrat A. Sin kuadrat A yang satu lagi boleh nggak saya jabarkan menjadi 1 min cos kuadrat A. Lihat. Sin kuadrat A adalah 1 min cos kuadrat A. Dibagi cos kuadrat A. Sudah sama belum? Oh, belum. Nah, lihat. Ini ada sin kuadrat A, ini ada sin kuadrat A. Saya keluarkan sin kuadrat A-nya. Berarti sin kuadrat A dibagi sin kuadrat A adalah 1. Sin kuadrat A cos kuadrat A dibagi sin kuadrat A adalah cos kuadrat A. Dibagi dengan cos kuadrat A. Sama dengan sin kuadrat A dikali 1 min cos kuadrat A dibagi cos kuadrat A. Nah, lihat. Sudah sama belum antara ruas kiri ruas kanan? Oh, sama. Nih, ternyata saya jabarkan ruas kiri, saya jabarkan ruas kanan, hasilnya sama. Berarti RKI sama dengan RKA. Terbukti. Nah, ini ya. Jadi identitas trigonometri lebih banyak digunakan untuk pembuktian-pembuktian pernyataan-pernyataan yang ada ya. Nah, itu langkah kedua. Dengan langkah pertama ini saya bedakan supaya kalian memahami bahwa untuk membuktikan, sekali lagi saya berikan catatan, yang pertama adalah jabarkan satu ruas ketemu ruas yang lain. Yang kedua adalah jabarkan dua-duanya didapatkan bentuk yang sama hasil akhirnya. Itu boleh ya. Ya, silakan dicermati dua contoh yang ada ini. Nah, baik. Kemudian sebagai latihan kalian untuk belajar membuktikan dengan identitas trigonometri yang ada, ini silakan buka halaman 272. Saya ambil bagian A dan bagian B adalah seperti itu ya. Nanti silakan dicoba kalian gunakan untuk latihan di rumah supaya nanti kalian lebih memahami materi yang ada. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk ukuran sudut dalam radian. Oke, baik. Untuk ukuran sudut ini selain dalam derajat yang sering kita kenal, sekarang kita mempelajari dalam radian ya. Nanti satuannya itu dituliskan menjadi rad. Nah, jadi selain dalam derajat ya, kita harus mengenal ukuran sudut dalam radian. Nah, bagaimana sih ukuran sudut dalam radian? Satu radian itu sebenarnya didefinisikan dari sebuah lingkaran. Ini jari-jarinya. Kemudian ini saya buat. Nah, ini juga jari-jarinya. Ini satu. Nah, kita panjang busurnya itu ini satu juga. Ini yang disebut dengan satu radian. Jadi satu radian itu adalah besar sudut yang dibentuk oleh sebuah lingkaran berjari-jari satu dengan panjang busur juga satu ya. Nah, kalau kita bicara keliling lingkaran adalah 2πr, ya kan? 2pi kali jari-jari. Nah, sekarang coba kita fokus kita pada setengah lingkaran ini. Fokus kita pada setengah lingkaran ini ya. Nah, berarti kalau kita melihat keliling setengah lingkaran, ini menjadi setengah kali keliling lingkaran 2πr. Ya kan? Ini kita coret ya, berarti keliling setengah lingkaran menjadi πr, ya kan? Nah, sekarang perhatikan keliling setengah lingkaran adalah πr. Maka kalau kita bicara sudut
sudut setengah lingkaran itu berarti adalah 180 derajat. Ya kan? Nah, sudut setengah lingkaran adalah 180 derajat. Betul? Nah, kemudian tadi kita melihat bahwa di dalam lingkaran ini jari-jarinya satu. Sehingga keliling lingkaran, setengah lingkaran dengan jari-jari satu itu menjadi, nih kita lihat ini R-nya 1, berarti menjadi pi. Ya kan? Kemudian kalau kita bicara sudut setengah lingkaran adalah 180 derajat, maka 180 derajat itu sama dengan pi radian. Nah, ini ya. Jadi pi radian itu adalah 180 derajat. Ya, sehingga dari sini kalau nanti kita bicara 1 radian berarti adalah 180 per pi derajat. 1 derajat berarti berapa? Pi per 180 radian. Nah, gini ya. Ini kita mendapatkan nilai dari pi radian itu adalah 180 derajat. Kemudian nanti kalau misalnya kita gunakan untuk penyelesaian soal, biasanya kata-kata radian itu tidak ada, tidak dicantumkan lagi. Ya, contoh. Tentukan nilai dari, misalnya yang pertama, sinus 7/6 pi ditambah tangen berapa misalnya? 1/3 pi. Nah ini contoh yang pertama. Sinus 7/6 pi ditambah tangen 1/3 pi. Nah di sini kalau kita melihat ini, oh berarti ini maksudnya adalah radian. Ya. Nah maka kita rubah dulu ke dalam derajat. Jadi jawabannya adalah dari sinus 7/6 pi radian tadi adalah pi radian adalah 180 derajat, ya kan? Berarti ini harus kita kalikan 180 derajat. Ditambah dengan tangen 1/3 pi, berarti 1/3 kali 180 derajat. Ini kita dapatkan sinus, ini kalau kita hitung, ini 30, berarti 210. Ini kalau kita sederhanakan, ini 60, ya kan? Ditambah dengan tangen 60. Nah, sekarang baru kita menggunakan cara yang kemarin. Sinus 210, 210 itu ada di kuadran 3, ya kan? Berarti ini saya rubah menjadi sin 180 ditambah 30, ya kan? Ini kuadran 1 ya sudah biarkan. Nah, sin kuadran 3 bernilai apa? Negatif, betul. Berarti ini menjadi min sin 30 ditambah tangen 60. Nah, kalau sudah didapatkan sudut lancip seperti ini, baru kita hitung. Sin 30 itu berapa? Setengah, berarti ini min setengah, tangen 60. Ayo, berapa tangen 60? Tangen 60 adalah sin 60 dibagi cos 60. Setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3. Nah, kalau kita melihat ini tidak bisa dijumlahkan karena akarnya berbeda. Paling kita bisa tuliskan menjadi akar 3 min setengah. Nah ini hasil dari sin 7/6 pi ditambah tangen 1/3 pi. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kotangen 5/6 pi dikurangi sekan 2/3 pi. Oke, langsung yuk. 5/6 kali 180. Berarti ini menjadi 150 derajat ya. Sekan 2/3 kali 180, berarti 120. Nah, ini menjadi cot 180 min 30 kuadran 2
ini menjadi sek 180 min 60, kuadran 2 juga. Oke. Kotangan kuadran 2 adalah negatif, berarti ini min kot 30. Lalu sekan kuadran 2, sekan adalah kebalikan kos, negatif. Nah, berarti min dari min sek 60. Kemudian kita hitung. Kotangan 30 berarti cos 30 dibagi sin 30 adalah akar 3. Berarti ini min akar 3. Ini min kali min adalah plus. Sekan 60. Sekan 60 adalah kebalikan dari cos 60. Cos 60 setengah. Berarti kebalikannya menjadi 2. Atau sama dengan 2 min akar 3. Nah, ini contoh yang kedua. Bisa ya? Yang penting buat kalian yang menjadi catatan kalian adalah pi radian itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, sebagai latihan kalian untuk bagian radian, ini halaman 276, ini bagian A nomor 1, 2, 3, 7, bagian B nomor 1, 2, dan 5. Nah, demikian ini materi lanjutan yang bisa saya berikan tentang identitas trigonometri dan ukuran sudut dalam radian ya. Nanti di pertemuan berikutnya saya berikan materi selanjutnya ya. Sampai di sini dulu, terima kasih dan salam sehat selalu buat kita semua.